Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Fadila Karabu dengan NIM 2048-201126 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia farmasi kualitatif tentang sulfonamida, antihistamin, barbiturat. Nah, sulfonamida sifatnya itu bakteriostatik. Nah, sulfonamida merupakan analog PABA dan spektrumnya luas serta protozoa, yaitu Toxoplasma gondii dan Plasmodium. Selanjutnya, sulfonamida ini dia kerjanya terbagi menjadi 3, yaitu kerjanya singkat, sedang, serta kerjanya panjang. Selanjutnya, sulfonamida ini tidak diabsorpsi, yaitu ada sulfasalazin, sulfacetamid, sulfonilamid, dan sulfaguanidin. Selanjutnya masuk pada mekanisme kerja, yaitu PABA. Dia bekerja pada sintesis asam folat dan dia membentuk purin serta penyusun asam nukleat. Sulfonamida dapat masuk ke dalam reaksi menggantikan PABA dan berkompetisi dengan enzim dehidropteroat sintase untuk membentuk analog asam folat yang tidak berfungsi lagi. Selanjutnya masih pada mekanisme kerjanya. Di sini pertama dihidropteroat nanti dia akan bekerja dan akan menghasilkan dihidropteroat asid dan selanjutnya akan menjadi dihidrofolik asid dan selanjutnya lagi dia bekerja, dia akan menghasilkan tetrahidrofolik acid. Seperti itu cara kerjanya, bisa teman-teman lihat pada slide berikut ini. Masih pada mekanisme kerjanya di sini, asam p-aminobenzoat dia akan menghasilkan asam dihidrofolat dan menjadi asam tetrahidrofolat serta menjadi purin, terus terakhir dia akan menjadi DNA. Selanjutnya masuk pada resistensinya, yaitu perubahan struktur pada enzim dihidropteroat sintase. Yang kedua, hilangnya permeabilitas membran dan akan menjadi sulfonamid tidak bisa masuk ke sel. Selanjutnya untuk farmakokinetiknya sendiri yaitu ada 4, yaitu yang pertama secara absorpsi, yang diabsorpsi di saluran cerna dengan kadar maksimum dicapai dalam 2-6 jam. Yang kedua dengan cara distribusi, yaitu didistribusi hingga ke CSF, pleura peritoneal, cairan sinoval, dan cairan mata. Yang ketiga yaitu metabolisme, yaitu di hati. Dan yang keempat ada ekskresi utama di ginjal sebagai bentuk yang tidak berubah, yaitu yang pertama kerjanya singkat kurang dari 8 jam, kerja sedang 8-16 jam, dan kerja panjang 16-60 jam. Selanjutnya yaitu indikasinya yaitu topikal. Yang pertama sulfacetamid, infeksi pada mata. Sulfadiazin peraksale biasanya pada luka bakar. Yaitu kolitis ulceratif. Sulfasalazin yaitu inflamasi GI lainnya dan persiapan operasi. Selanjutnya indikasi pada cotrimoxazole yaitu ISK. Cotrimoxazole yaitu perhatian pada bumil. Artinya yang mengkonsumsi cotrimoxazole ini ibu hamil sebaiknya tidak mengkonsumsi. Dan prostatitis akut serta bronkitis dan meningitis. Nah, seperti yang dijelaskan pada slide yang sebelumnya tadi itu bahwa tidak diperuntukkan untuk ibu hamil karena ibu hamil sendiri itu membutuhkan asam folat yang tinggi. Selanjutnya pada kombinasi cotrimoxazole terdapat sulfametoxazole dan trimethoprim. Indikasi pada obat tersebut yaitu terapi lini pertama ISK, bronkitis, meningitis, dan traveler's diare.
Selanjutnya kombinasi pada sulfadoksin dan pirimetamin, yaitu indikasinya malaria dan toksoplasmosis. Selanjutnya yaitu efek samping, yaitu gangguan GI, neurotoksik, fotosensitivitas, dan Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome sendiri yaitu reaksi hipersensitivitas kulit pada membran mukosa ruam melepuh. Seperti contohnya gambar di samping. Di sini indikasinya banyak mengkonsumsi air putih, gangguan hematopoietik, dan kontraindikasi bumil. Selanjutnya pada materi kedua yaitu antihistamin. Histamin adalah seni amina yang di dalam tubuh dibentuk dari asam amino histidin dekarboksilase. Histamin disimpan dalam keadaan inaktif di dalam mast cell. Histamin terdapat dalam jumlah besar di sel epidermis, mukosa usus, dan paru-paru. Faktor penyebab aktivasi histamin yaitu reaksi alergi, kecelakaan dengan cedera serius yaitu paparan sinar UV dari matahari, dan zat kimia. Selanjutnya efek histamin yaitu kontraksi otot polos bronkitis, vasodilasi, memperbesar permeabilitas, memperkuat sekresi kelenjar, dan simulasi ujung saraf. Nah, histamin normal dalam darah yaitu 50 mcg. Bila mast cell rusak dan membran pecah atau oleh sebab TTT tersebut di atas, histamin terlepas cukup banyak sehingga menimbulkan efek yang nyata. Kelebihan histamin sendiri dalam darah diuraikan dalam histaminase. Nah, selanjutnya antihistamin adalah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin yang berlebihan dalam tubuh dengan jalannya memblok reseptornya. Selanjutnya pada penggolongan antihistamin yang pertama berdasarkan penemuannya digolongkan menjadi 3 generasi. Yang kedua berdasarkan reseptor histamin digolongkan menjadi 4. Dan yang ketiga berdasarkan struktur kimianya digolongkan menjadi 8. Selanjutnya golongan antihistamin berdasarkan penemuannya. Antihistamin generasi pertama efektif menghilangkan bersin, rinore, gatal pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua antihistamin generasi kedua yaitu menghambat sekresi asam lambung. Yang ketiga antihistamin generasi ketiga tujuannya adalah untuk menyederhanakan farmakokinetik. Selanjutnya penggolongan antihistamin H1 blocker menekan reseptor H1 di otot polos dengan pembuluh darah bronki. Antihistamin H2 blocker menekan reseptor H2 dengan efek hipersekresi asam lambung. Antihistamin H3 blocker terdapat pada sistem saraf yang mengatur dan memproduksi pelepasan histamin pada SSP. Antihistamin H4 blocker dijumpai pada sel-sel inflamatori. Selanjutnya berdasarkan struktur kimianya yaitu zat-zat non-sedatif yaitu ada turunan etonalamin, turunan etilendiamin, turunan propilamin, turunan piperazin, turunan fenotiazin, dan turunan trisiklik lainnya atau piperidina. Selanjutnya pada materi yang ketiga yaitu barbiturat. Senyawa barbiturat atau barbital adalah golongan obat tidur hipnotik atau sedatif yang merupakan turunan asam barbiturat ureida siklis. Selanjutnya ada rumus umumnya R1 atau R2 adalah alkil atau aril, R3 adalah H3 atau CH3, R4 adalah O barbiturat atau S-tio barbiturat. Ada juga hipnotika yang merupakan senyawa turunan ureum yang kerjanya sama dengan barbiturat, yaitu adalin dan bromural. Selanjutnya sifat-sifat umum yaitu bisa teman-teman lihat rumus-rumusnya. Senyawa barbiturat umumnya berupa serbuk putih, tidak berbau dan rasanya pahit. Sifatnya lemah karena dapat bertautomeri menjadi bentuk ketoenol. Bentuk enol bersifat asam karena dapat terionisasi. Kelarutan senyawa barbiturat hampir tidak larut dalam air. Agak mudah larut dalam etanol dan aseton, agak suka larut dalam eter dan kloroform, larut dalam alkil hidroksida berbentuk garam.
Selanjutnya reaksi umum. Yang pertama, jika dipanaskan dengan NaOH akan membebaskan NaH3 yang dapat ditetes dengan lakmus merah basah. Dengan reaksi pari, larutan CaCO2 atau CaCONO3 21% dalam etanol absolut. Dia akan berbentuk warna ungu. Selanjutnya reaksi Kopanyuus-Zwicker akan menghasilkan warna ungu, dan yang keempat, menggunakan reaksi pari di sini akan menghasilkan warna ungu atau warna biru. Sebagai catatan, sebagai basa selain piridin dapat juga digunakan larutan boraks. Selanjutnya ada fenobarbital atau luminal. Serbuk kristal tidak berbau, rasa agak pahit, suka larut dalam air, larut dalam 8 bagian etanol, 15 bagian aseton, dan 20 bagian eter, 70 bagian kloroform. Larut dalam 10 bagian etanol, tidak larut dalam eter dan aseton. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.